Udah Beb, nggak usah khawatirkan kami Beb. Ya, kami mau masuk neraka, kami mau masuk surga itu juga bukan hak Anda, bukan urusan Anda Beb. Ya, kalau Anda memang tidak takut kehilangan gelar Anda sebagai Habib, sudah duduk bareng sama Kiai Imad untuk bahas tesis, untuk mengkaji nasab Anda, ya, dan tes DNA Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah video dari seorang Habib yang bernama Jamal bin Toha Ba'akil, yang isinya menurut saya merupakan teror ya, tapi bentuknya teror spiritual ini untuk para muhibinnya. Dan teror tersebut menurut saya juga terbilang dahsyat juga ya. Nah, seperti apa isi dari video tersebut? Mari kita simak bersama. Ya, sama aulia ini hati-hati, jaga lisan. Ya. Saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku Ahlul Bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak, Fakihul Muqaddam dan lain-lainnya itu banyak sekali ya. Termasuk aulia utis'a, termasuk banyak sudah. Maka mereka berani menafikan ya, menafikan nasab mereka, mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir. Saya nggak khawatir kalau saya nggak diakui, nggak paten aku. Saya potong dulu ya untuk saya komentari, jadi biar runut begitu. Jadi tadi dibilang bahwa keturunan dari Ubaidillah itu banyak yang aulia gitu ya. Nah, itu sebetulnya sangat bertentangan dengan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran jelas ya, ada sebuah ayat yang maknanya bahwasannya wali Allah itu hanya Allah sendiri yang tahu ya, walaupun ada makalah yang maknanya itu wali Allah itu di samping hanya Allah saja yang tahu, tetapi sesama wali juga tahu. Tapi itu makalah ya dari para ahli tasawuf ya. Artinya kita nggak bisa mengetahui sebetulnya seseorang itu wali atau tidak. Ya walaupun kita boleh-boleh saja ya meyakini ya, tapi kita jelas tidak bisa memastikan siapapun itu termasuk waliullah atau bukan. Apalagi menunjuk kepada orang lain bahwa orang tersebut adalah waliullah itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Dikarenakan jelas bahwa wali Allah itu hanya Allah sendiri yang tahu. Bahkan ada keterangan dalam Al-Quran juga yang artinya kurang lebihnya itu, dan para wali Allah tersebut oleh Allah disembunyikan. Jadi pada intinya bahwa seandainya kita itu meyakini seorang siapapun itu sebagai wali, itu sebatas keyakinan yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Jadi tidak bisa kita sampaikan kepada orang bahwasanya si A atau si B itu merupakan wali, itu tidak bisa. Karena itu hanya perkiraan ya. Nah, dewasa ini memang istilah wali itu menurut saya seolah diobral ya. Itu sebetulnya bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi memframing dirinya sehingga orang lain menganggap dirinya itu wali. Nah, itu justru bisa dipastikan orang tersebut bukan wali. Kalau kita cermat, itu dewasa ini banyak yang seperti itu. Menunjuk si A, si B wali, atau memframing dirinya agar orang mengira dirinya itu wali. Itu malah bisa dipastikan bukan wali. Ya kita harus cermat. Dan ini saya lihat tidak hanya dari kalangan Ba'alawi saja. Ya non Ba'alawi juga ada walaupun tidak banyak yang seperti itu. Bahwasannya kembali saya sampaikan, waliullah itu hanya Allah sendiri yang tahu. Kita sebagai umat itu hanya bisa mengira-ngira. Walaupun Allah juga mengasih ciri-cirinya, tapi kita tidak bisa memastikan. Seandainya pun kita yakin itu hanya untuk diri kita pribadi masing-masing. Kita lanjutkan lagi ya. Ya. Karena seumur-umur saya belum pernah jadi ustadz itu terus bawa-bawa Habib, bawa-bawa nasab, itu belum pernah. Sampai tanya ke murid-murid saya yang saya ajar di pondok itu, pernah enggak saya ini cerita nasab saya? Atau cerita siapa saya? Enggak pernah sama sekali. Alhamdulillah, saya ajarkan ilmu dan thariqah. Itu aja. Ya mungkin dirinya tidak membawa nasab, tapi jangan lupa masyarakat juga tahu bahwa sebelum ada kisruh nasab ini, sebelum ada tesis Kiai Imad ya, siapapun yang mengaku Habib pasti mereka kejar. Bahkan juga ada yang terjadi sampai kekerasan kan. Mereka tidak terima kalau ada di luar klan mereka yang mengaku Habib. Apa itu artinya? Jadi walaupun mereka itu nggak mengaku-ngaku, tapi mereka di setiap kesempatan, entah itu acara atau apapun, mereka selalu mengikut sertakan gelar Habib. Sama saja bohong kan. Bibirnya nggak mengaku tapi pakai atribut Habib, ya sama saja bohong. Dan tadi dibilang bahwa dia tidak masalah orang percaya atau tidak, tapi dari raut wajahnya ya nggak butuh psikologi saya kira ya, sudah sangat terlihat nggak terima kan, terlihat kalau emosi kan Ya. Cuman yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Wani loh gong-gong itu.
Yo, kembali ya, menafikan nasabnya para aulia. Dia menyebut nasabnya wali. Itu jelas bertentangan dengan Al-Quran seperti tadi yang saya bilang. Ini sudah mulai ya, menakut-nakuti para muhibinnya. Ya kita lihat aja akhiran mereka. Semoga tobat, dapat hidayah. Ya, yang seakan ini sing goblok-goblok, kepengaruh dengan omongan-omongan tersebut. Ya, dan nggak cerdas, karena mungkin punya hati yang kurang baik juga, jadi gampang kepengaruh. Ini dia menganggap ya, orang-orang yang terpengaruh artinya percaya bahwa Ba'alawi nasabnya terputus itu sebagai orang-orang yang goblok. Nah ini termasuk ciri khas dari kelompok Habib-Habib itu. Takabur, sombong. Satu contoh sederhana saja. PCNU Wonogiri ya, jelas satu kabupaten itu dicanangkan untuk menolak Habib dalam acara-acara pengajian ya. Berarti ini kiai-kiai di wilayah Wonogiri itu dia anggap goblok semua ya, atau bahkan hatinya tidak baik tadi kan. Ini kan sangat sombong sekali ya. Itu baru satu Wonogiri. Belum kalau kita lihat satu Nusantara, berapa banyak sebetulnya kiai-kiai yang sudah tidak meyakini bahwa Ba'alawi itu keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semua yang tidak percaya bahwa Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, dia anggap sebagai orang yang goblok, bahkan hatinya tidak baik. Takabur sekali apa enggak? Sombong sekali apa enggak? Tapi kalau saya pribadi maklum, memang kelompok mereka saya anggap mayoritas seperti itu. Habib-habib ini ya, mayoritasnya seperti itu saya lihat. Di samping sombong, takabur juga arogan. Hanya akhir-akhir ini aja mereka tidak terlalu berani arogan. Karena banyak masyarakat yang sudah terbuka matanya terhadap mereka. Ya, saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000 dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyah. Kalau sekedar nggak percaya ya dengan Anda atau klan Anda sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kok kualat-kualatnya dari mana gitu loh. Wong Islam aja nggak memaksakan keyakinan kok. Dalam Islam tuh nggak ada paksaan gitu loh. Islam tuh memberi keleluasaan untuk akal kita berpikir. Disitulah fungsinya Allah memberikan kita akal yang sempurna sebagai makhluk Allah. Kita dinyatakan makhluk paling sempurna di antara makhluk Allah yang lain dikarenakan kita diberi akal yang sempurna oleh Allah. Lalu Anda tidak memperbolehkan para muhibbin untuk memakai akal sehatnya, untuk mengadakan penelitian tentang nasab Anda. Meneliti nasab Anda itu salahnya di mana? Mengkaji. Mengkaji itu namanya juga belajar. Thalabul ilmi juga. Salahnya di mana? Bahkan itu termasuk kategori wajib kalau dalam rangkanya menuntut ilmu. Kok Anda malah nakut-nakuti dengan kalimat kualat? Ya, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong. Ya coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja. Ya. Saya berharap mereka tobat. Cuman kalau mereka masih nggak mau tobat, ya sudah kita lihat aja akhirannya. Ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khotimah atau kebalikannya suul khotimah? Ya. Anda jangan cuma gara-gara kekuasaan, jangan gara-gara harta digadaikan. Ya. Syariatnya Allah. Ya, alhamdulillah. Khususnya para nahdiyin. Ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah mengatakan, kalau ada orang Nahdi mengingkari nasabnya Ba'alawi, ngerusak nasab keilmuannya NU. Ini entah kategorinya framing atau memfitnah Kiai Miftahul Akhyar ya. Karena saya teliti pernyataan beliau tidak seperti itu. Coba silahkan diteliti pernyataan beliau. Apa seperti yang disampaikan Habib ini. Tidak seperti itu saya teliti. Anda jangan lupa Habib, Kiai Miftahul Akhyar juga berpendapat bahwa pengkajian nasab itu enggak masalah, baik-baik saja walaupun tidak dalam kesempatan itu. Jadi Anda jangan memakai Rois PBNU sebagai senjata untuk menakut-nakuti muhibin Anda, Bib. Hanya rujukan kitabnya orang-orang NU banyak juga dari Al-Ba'alawi, seperti kitab apa? Bughyatul Mustarsyidin, itu Habib Rahman Masyhur Ba'alawi. Dan banyak lagi mufti-mufti di Mekah itu Ba'alawi. Kitab Sulamut Taufik yang dibaca di pondok-pondok Jawa, itu karangannya siapa? Habib Abdullah bin Husain bin Thair Ba'alawi. Kalau semua dilangi, apa enggak khawatir? Saya cuma kewajiban saya negor ngingetin. Kalau saya enggak diakui, enggak apa-apa saya. Apalagi kan Ahlul Bait sekarang enggak dapat. Kalau enggak apa-apa ya sudah, Bib. Ngomong itu enggak hanya ngomong, ya direalisasikan. Kalau enggak diakui enggak apa-apa. Kenapa kalian duduk bareng dengan Kiai Imad pada takut? Loh, tes DNA juga takut. Padahal itu sudah dikeluarkan fatwanya oleh PBNU.
Muktamar PBNU tahun 2004 sudah mengeluarkan fatwa bahwa tes DNA itu boleh dipakai untuk pembatalan nasab. Kalau Anda bilang nggak apa-apa, ya sudah, tes DNA, Bib. Duduk bareng sama Kiai Imad, Bib. Kalau Anda nggak berani duduk bareng dengan Kiai Imad, ya siapa dari Anda yang mewakili Robito Alawiyah untuk duduk bareng dengan Kiai Imad, membahas, mengkaji tesis Kiai Imad. Benar apa enggak? Ya, Anda berusaha menakut-nakuti muhibbin Anda agar para muhibbin Anda itu tidak bersikap ilmiah, menolak ilmiah. Padahal apakah Anda tidak tahu bahwa di dalam ajaran Islam untuk menetapkan segala sesuatu untuk kepentingan umum atau maslahah itu haruslah ilmiah. Tetapi Anda berusaha menjauhkan muhibbin Anda dari hal yang ilmiah. Coba, apakah Anda tidak tahu itu? Ya, jadi seperti itu. Dan saya pribadi, kalau punya gelar Habib, punya gelar Dzurriyyah dan lain-lain, nggak justru satu kebanggaan, beban. Demi Allah, ini beban. Kelompok Anda itu sumpah itu diobral, Bib. Siapa yang nggak tahu, Bib? Kelompok Anda itu dengan ringan berbohong, berdusta, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mudah sekali, Bib. Kalau diminta bukti banyak dan mudah sekali buktinya, Bib. Mayoritas bukti itu bentuknya video, Bib. Nggak usah bawa-bawa nama Allah, Bib. Kalau untuk berbohong, untuk berdusta. Bahkan karena kami meyakini kalau kami dekat sama Allah, taat sama Allah, punya ilmu, berjalan di jalan leluhur kami yang baik, berarti kami ini mulia. Tapi kalau kami justru jauh dari mereka, kami hina. Itu juga bukan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW, Bib. Kami tidak diajari untuk mengikuti jejak para leluhur kami, Bib. Tapi kami diajari untuk menteladani akhlak dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, Bib. Entah beliau itu merupakan leluhur kami ataupun bukan. Dan itu tidak ada bedanya, Bib. Bib, apa yang Anda sampaikan itu tidak seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang Anda klaim sebagai leluhur Anda, Bib. Makanya, jangan dikira dengan hal seperti ini menyakiti kita. Enggak sakit saya. Udah, jangan hanya ngomong di bibir saja, Bib. Kalau Anda nggak sakit, kalau Anda nggak keberatan, nggak dipanggil Habib, kenapa Anda sangat keberatan nasab Anda dikaji? Ya, udah, Bib, nggak usah khawatirkan kami, Bib. Ya, kami mau masuk neraka, kami mau masuk surga itu juga bukan hak Anda, bukan urusan Anda, Bib. Ya, kalau Anda memang tidak takut kehilangan gelar Anda sebagai Habib, sudah duduk bareng sama Kiai Imad untuk bahas tesis, untuk mengkaji nasab Anda, ya, dan tes DNA, Bib. Ya, terus Anda bilang tadi bahwa mau ke Habib kalau zaman dulu dapat rampasan dan sebagainya. Sekarang siapa yang nggak tahu, Bib? Dengan gelar Habib itu sangat mudah mencari uang, Bib. Tidak hanya uang, Bib, dimuliakan bahkan dipuja-puja, Bib. Kaki aja dicium-cium, Bib. Bahkan mengaku Habib itu telapak kaki Habib itu jauh lebih mulia daripada 70 kepala kiai, Bib. Loh, ngomongan Anda itu nggak nyambung dengan fakta realita, Bib. Sekarang mangku Habib tuh cari uang gampang banget. Ya, tinggal pakai sorban, udeng-udeng, tinggal nyanyi-nyanyi sholawatan. Ya, para muhibbin pada berkerubung, Bib, kalau yang mimpin Kabib. Ya, karena kalian tipu dengan kalian mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW, padahal tidak ada bukti ilmiah satupun. Kalian hanya cukup membentuk majelis dzikir, walaupun entah apa yang kalian baca, ya, walaupun entah apa yang kalian baca, para muhibbin pasti bergerumul, berdatangan. Dari situlah kalian para kabib mencari keuntungan materi, Bib. Benar apa tidak, Bib? Kalau dulu kalian sebelum terkenal kabib di sini, kalian pada kerja macam-macam, ya. Ada yang jualan minyak wangi, ada yang jualan pakaian, busana. Tapi sekarang kalian pada malas kan bekerja? Karena kalian enak dawir. Itu fakta. Coba, kebanyakan kalian bisanya bikin grup sholawatan dan majelis dzikir. Jarang dari kalian yang benar-benar mempunyai ilmu untuk disebarkan ke masyarakat. Itu jarang. Walaupun saya tidak bilang tidak ada. Ya, lagian yang mengaku tidak mengaku juga la yusminu wa la yughni min ju'. Ya,
Mau apa terus? Apa saya mau cari kekuasaan juga enggak? Nyalono DPR ya enggak? Nyalono ini enggak? Nggak ada. Enggak. Yo jelas. Kalau saya itu seperti Anda, Bib, sebelum ketahuan ya oleh tesis Kiai Imad tadi, yo lebih enak jadi kalian para kabib daripada jadi DPR. Ya kan, seperti tadi saya bilang, bentuk grup sholawatan, nyanyi-nyanyi sholawat, dikerubungi para muhibbin. Kebanyakan mereka ya pasti mendatangkan materi untuk kalian. Tidak sekedar itu, kalian dimuliakan, dipuja-puja. Kalian dianggap seolah kalianlah pemberi syafaat. Ya kan? Sehingga para kiai mulai dijauhi oleh warga Nahdijin, oleh umat muslim. Saya dapat laporan dari beberapa kota bahwa kalau kiai kampung itu mengadakan pengajian tanpa membawa habib itu tidak akan laku, bayangkan. Karena para muhibbin selalu kalian doktrin untuk memuliakan kalian yang berlebihan. Dengan doktrin-doktrin yang khurafat juga itu nggak kurang bertebaran di media sosial. Kalian sudah nggak bisa mengelak, Bib. Kalian bisa mengelak kalau hanya untuk muhibbin saja yang karena sudah terlanjur kena doktrin sesat ya. Tapi bagi para muhibbin yang masih bisa menggunakan akal sehat, pasti akan meninggalkan kalian, Bib. Dan kembali ke pangkuan para kiai-kiai pribumi yang ikhlas mengajarkan ilmu yang benar dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang tidak berharap materi atau bahkan lagi dimuliakan seperti kalian, Bib. Ya. Maka daripada itu saya cuma khawatir keadaan mereka. Ya. Yang ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala wa su'il khatimah indal maut. Monggo diteruskan. Terus no gak popo. Kalau memang nggak takut, monggo silahkan diteruskan. Justru saya pribadi ya, dengan melihat dengan melihat video ini, diancam kualat dan sebagainya, justru saya itu semakin berani. Mengapa? Saya semakin kasihan kepada para muhibbin, saudara-saudara kita yang masih tetap mengikuti para habib. Saya justru semakin kasihan. Sedikit pun saya nggak takut ada kualat, sedikit pun. Karena yang benar kita yang penting itu menteladani akhlak dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seandainya ada keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, benar-benar keturunan asli sekalipun. Seandainya kita tidak mempercayai, nggak ada salahnya. Kita nggak percaya kok, kenapa emang? Ya kan? Kalau kita diwajibkan untuk menghormati keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu sebetulnya tidak hanya terhadap keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW saja, tetapi kita juga diperintah menghormati kepada semua makhluk Allah bahkan. Kita dilarang membenci keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi apakah kita diperbolehkan membenci orang lain yang bukan keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW? Kan juga tidak boleh kan? Gak ada bedanya, Beb. Ya kalau kita percaya bahwa seorang tersebut adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang terpenting kita tidak membenci, itu aja. Hormat bukan berarti kita harus mengikuti apa yang dikatakan, wah itu salah besar. Hormat tidak seperti itu. Kita ikuti sesuatu yang kita anggap baik, kita jauhi sesuatu yang kita anggap tidak baik. Baik itu dari siapapun, kan harusnya seperti itu. Sekarang seumpama contoh, seorang kiai menyuruh kita melakukan sesuatu yang menyimpang daripada akidah, masa mau kita lakukan? Begitu juga seandainya ada orang yang kita yakini sebagai keturunan Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari akidah. Apakah kita harus lakukan? Ya tidak kan? Karena akidah yang kita yakini kan akidah yang berasal bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan dari keturunannya. Jadi dari siapapun, entah itu keturunan Nabi asli atau bukan ya. Kalau menyuruh kita suatu hal yang tidak baik, ya kita tinggalkan, kita hindari, kan seperti itu. Jadi kalau saya melihat tadi ya, kalau saya mau bilang itu ancaman, sepertinya itu bukan ancaman ya. Lebih pas itu memang teror itu sebetulnya, teror spiritual gitu ya, menakut-nakuti gitu ya. Ya kalau bagi para muhibbin saya yakin masih takut. Mereka yang mulai ingin meninggalkan para habib ditakut-takuti seperti itu, coba bayangkan. Nah dari situ saya justru semakin berani. Dan memang prinsip saya, kenapa kita harus takut melawan ketidakbenaran? Demi bangsa kita, demi saudara-saudara kita. Kenapa kita harus takut? Nah itu juga suatu bentuk ketakaburan dari kelompok para kabib ini, di mana mereka sudah tahu bahwa sudah banyak dari masyarakat Indonesia yang gerah terhadap mereka ya, tapi mereka masih berani bersikap seperti tadi. Coba bayangkan, itulah mereka. Makanya kita harus berani melawan kejahatan, kebiadaban mereka, baik itu bentuknya penyesatan akidah ataupun yang bentuknya terindikasi kuat mengancam keutuhan NKRI. Kita harus berani, kita lawan bersama-sama.
Baik, sampai di sini dulu saudara-saudaraku semua. Jika ada kekurangan dalam saya bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!